Nissan Skyline latihan bersama Honda Civic Type R. Skyline start Kensing Bandit. Gak kiliatan si Civic guys. Ampun de Kensing Bandit ini Skyline. Mulai nampaki di si Civic. Apakah dia mampu mengejar dan menyalip? Sepertinya sulit ya. Civic semakin mendekat guys. Terjadi sedikit kontak sepertinya. Apakah Civic bisa menyalip si Skyline? Yak masih belum bisa. Masih terus berusaha si Civic, pantang menyerah. Si Skyline anding Bandit ni Daipan. Semakin melebar kembali jarak keduanya. Tampaknya Civic belum beruntung hari ini. Besok latihan lagi ya. Kita uji coba dua Honda Civic ini guys. Si ijo ini dari Hot Wheels Honda Civic Type R 2018. Kita modifikasi dikasih motor dan baterai. Yang putih ini dari Tomica Cool Drive. Kita modifikasi dikasih motor dan baterai juga. Langsung kita tes guys. Civic ijo start di kanan mencoba memblokir. Civic putih tertahan gak bisa lewat guys. Nempel terus si ijo tuh. Malah adu banteng. Kita ulang lagi ya. Nempel lagi nih si ijo. Mau balapan gak sih? Zigzag si ijo nutupin jalur guys. Si putih mencoba masuk gak bisa-bisa. Menang si ijo. Sekarang pindah posisi start. Si putih melaju kencang guys. Waduh parah. Kenceng banget. Eits, tergelincir si putih. Si ijo menang lagi deh. Coba kita tes di track 3 jalur ini. Kelihatan mana yang lebih kenceng ya guys. Lap kedua Civic putih memimpin jauh di depan. Sampai gak kelihatan si ijo-ijo. Mungkin karena bodi Tomica Cool Drive dari plastik ya. Jadinya beban dia lebih ringan. Tikungan dan tanjakan dia libas. Mantap deh si putih. Tapi si ijo juga oke kok. Dua-duanya keren. Civic jalan-jalan pagi cari sarapan bubur. Ketemu dia chest lain. Bro Expander? Iya bro. Ente dari mana? Dari Jember bro. Pabrikan mana maksudnya? Hot Wheels? Bukan. Tomica? Bukan. Majorette? Bukan. Maisto? Bukan. Welly? Bukan. Mini GT? Bukan. Dari mana sih? Enggak aja lu. Bukan. Lah? Kita DIY bro. Oh, Mister DIY? Bukan Mister DIY juga. Lah terus? Kita bikin sendiri bro, dari 3D print. Oh, pantes burik body lu ya. Iya sih, tapi kalau balap boleh diadu kita bro. Skuilah kita tes. Penonton banyak yang penisirin guys, sehebat apa sih di HSDY ini? Siap bro? Let's go. Jatuh semua, kita ulang lagi ya. Expander startnya cepet banget guys. Malah jumping keluar jalur semua. Restart lagi dong. Civic memimpin. Expander mau nyalip, kebentur bodi Civic. Civic tergelincir di exit tikungan ketiga. Expander menang.
Sekarang pindah posisi start. Cepet banget akselerasi expander. Main seruduk aja si Civic. Mau nyalip pas jumping malah jatuh. Expander menang lagi dong. Lagi dong, belum menang ini. Kuy, jangan kasih kendor. Kali ini Civic coba memblokir dan menahan laju expander, malah terpelintir dia AA. Wus, apaan tuh? Kita putar balik ya. Gila Civic ngelawan arus. Untung aja nggak nabrak guys. By the way, expander menang terus. Ngapain lu bro? Hampir aja kita nabrak. Sorry bre, gue lost control tadi. Sekali lagi ya, terakhir deh. Expander ngebut lagi saat start. Civic mencoba mengejar. Adu jotos terjadi di tikungan 3 dan 4. Expander terguling di last corner. Yeha, gue menang. Iya, bantu turunin dulu dong. Dan mereka pun hidup akur berdampingan. Keren juga lu bro. Sama-sama kita. Mbak, ada Hot Wheels Fast and Furious terbaru? Nggak ada kak, belum datang. Nasib pecinta Hot Wheels di daerah sudah keliling Alfamart dan Indomart. Hasilnya zonk. Akhirnya si anak muda pergi ke bengkel Mr. Flat. Hei, anak muda, kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Gua udah muter-muter Alfamart nyari HWFNF gak dapet-dapet. Cuman gitu doang dibikin pusing lu. Iya om, lagi pengen banget balapan sama Mitsubishi Eclipse. Kebenaran, yuk ikut gua ke bengkel. Ngapain om? Gak bahaya tah? Gua punya surprise buat lo. Wow, Eclipse? Ini adalah Mitsubishi Eclipse versi daerah, detail bodi seadanya, tapi kecepatan dia jangan diragukan. Tapi kok jelek om? Ya elah, udah dibikinin bukannya bersyukur lu. Iya, macih om. Dah, sana ajak si Eclipse main. Yuk klip. Let's go. Si Lancer ngajak main si Eclipse dan pamerin Iya. skill dia. Iya. Cheer. Banyak gaya ente bang. Putaran 180 derajat. Iya. 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 Lompatan kala jengking. Aduh. Overacting silu. Ya udah kita balapan serius ya. Siap. Race pertama. Lancer langsung nutupin race line Eclipse. Terjadi senggolan di ramp kedua. Lancer pun melompat gak jelas membentur dinding lintasan. Dua-duanya terkapar di lintasan. Kita ulang lagi ya. Lancer ngeblokir jalur Eclipse lagi. Lancer Evo memimpin. Kedua mobil berhasil melewati ramp dengan baik. Lancer Evolution menang. Race kedua, pindah posisi start. Eclipse menekan di tikungan pertama, menyebabkan Lancer terguling. Eclipse kehilangan keseimbangan, tersangkut di dinding lintasan guys. Kita ulang lagi race kedua. Eclipse kembali menekan Lancer di tikungan pertama. Stop. Kenapa bang? Males gua, lu mainnya kasar. Main Barbie aja kalau gak mau kasar bang. Gua gak punya Barbie. Main layangan aja. Susah nerbanginnya. Main lato-lato. Dipakai adek gua. Bikin ogoh-ogoh dari bekas kertas semen. Gua ini hobi balap, bukan tukang pahat. Yaudah kita ulang lagi balapannya. Race kedua restart ketiga kalinya. Eclipse memimpin. Lancer sedikit mencium pantat Eclipse. Lancer mau nyalip di tikungan tapi gak ada ruang. Eclipse pun menang tipis. Leh uga Eclipse-nya om, gua cabut dulu. Buru-buru amat. Ternyata si anak muda masih penasaran. Dia muter-muter keliling Alfamart buat hunting HW Fast and Furious yang asli. CK. Fak lah, baru kemarin curhat seri FNF lama masuknya ke Jember. Giliran dateng gak kebagian yang hot item. Dahlah capek ngarepin HW seri FNF. Akhirnya gua bikin sendiri aja. Mending duitnya gua tabung buat nonton Coldplay. Dan ini dia jadinya Supra versi motor dia cas. Spesial dengan motor dan baterai kapasitas 100 mAh. Mampus gak lu? Modelnya oke banget. Detailnya lumayan lah. Ada spionnya juga loh. Dan sirip di belakang kayak punya Paul Walker. Cat hitam biar mirip HW FNF 2023. Coba kita uji di track ya. Lumayan lancar dan kenceng juga. Jalannya kelihatan kurang mulus, rodanya perlu disetel sedikit kayaknya. Sekarang kita coba langsung adu sama si Eclipse yuk. Beneran mau nonton Coldplay bro?
Iyalah, gua kan anaknya Britpop banget. Race pertama, Supra coba menutup jalur Eclipse, namun Eclipse berhasil lolos dan memimpin balapan. Supra mencoba mengejar tapi Eclipse finish duluan. Race kedua pindah posisi start. Supra nutupin jalur Eclipse lagi. Kali ini Supra memimpin, Eclipse menyundul-nyundul dari belakang. Supra menang dengan jarak yang ketat. Race ketiga, tampaknya kedua pebalap belum puas. Supra ngeblokir jalur Eclipse. Eclipse berusaha menyusul. Supra menang. Race terakhir ini kayaknya deh. Supra memimpin. Eclipse tancap gas, mencoba nyalip tapi gak ada ruang. Supra menang lagi dong. Jadi nonton Coldplay bro? Siap tiket wars kita. Emang lu tahu lagunya Coldplay? Tahu dong yang A gitu. Asyik. Ini bukan partai politik ya guys. Ada merah, kuning dan hijau. Ini Mini Cooper yang sudah kita modifikasi. Semua diinstal motor dan baterai yang sama. Siapa yang paling hebat di antara ketiga mobil ini? Kita adu balap 3 lap kali 3 race. Let's go! Balapan telah dimulai. Race pertama, merah di jalur kanan, kuning di tengah dan hijau di kiri. Si merah memimpin di kanan, pindah jalur ke tengah. Lap kedua si merah meninggalkan lawan-lawannya. Si kuning dan hijau tampak kesulitan mengejar kecepatan merah. Memasuki lap ketiga, merah masih jauh di depan, melenggak-lenggok seperti karyawan baru gajian. Melewati jembatan tanpa sedikit pun kesulitan, pindah jalur ke kanan dan merah menang race pertama. Si kuning finish kedua, dan hijau finish ketiga. Lanjut race kedua, kali ini berganti posisi start. Si hijau melaju di kanan dengan cepat. Si kuning menyusul di jalur kiri. Si hijau sedikit tergoyang. Si kuning memimpin masuk lap kedua. Si hijau di tengah mengejar. Side by side si hijau dan kuning guys, seru banget. Memasuki lap ketiga, si hijau di jalur kiri memimpin. Si kuning mencoba mengejar lagi. Si hijau terus memperlebar jarak, pindah jalur ke kanan. Si hijau menang race kedua, disusul si kuning dan si merah terakhir. Race ketiga babak penentuan. Si hijau di tengah memimpin. Kuning dan merah berusaha menyusul. Lap kedua merah kali ini menempel ketat si hijau. Si kuning tidak mau kalah di jalur tengah. Sementara si hijau tampak tenang di depan. Pindah jalur ke kanan memasuki lap terakhir. Cukup jauh si merah dan kuning di belakang. Last corner dan si hijau menang race ketiga. Si kuning finish kedua dan si merah finish ketiga. Race dimenangkan si hijau dengan total 7 poin, posisi kedua si kuning dengan total 6 poin, dan si merah di posisi terakhir dengan total 5 poin. Suatu hari di kota, Robocop sedang berpatroli. Kemudian, dia ketemu sama Kang Tau. Woi, Kang Tau. Halo Rob, mau beli tahu? Gua gak mau tahu. Tempe mau? Oke mau. Gua gak jual tempe. Bangke, gua mau nantangin lu balap mobil gua baru nih. Wow keren. Kalau lu bisa ngalahin gua, dagangan lu gua borong semua. Skuilah, GPL, gua dah dagang dari jam 5 pagi, belum ada yang beli. Race pertama, Kang Tau di kanan dan Robocop start di kiri. Robocop langsung nutup jalur Kang Tau. Woi minggir. Race pertama diulang. Mobil listrik startnya cepat bet. Robocop terguling di tikungan kedua. Kang Tau menang 1-0 untuk Kang Tau. Race kedua ganti posisi start. Giliran Kang Tau nyoba nutupin race line Robocop, malah terguling dia di tikungan pertama. Mobil listrik melaju sendirian.
Robocop menang, skor 1-sama. Race ketiga. Robocop langsung ngedrift didorong Kang Tau. Kedua pebalap stack. Race ketiga restart. Mobil listrik dengan cepat memimpin. Side by side kedua pebalap. Kang Tau menyalip di jalur kiri dan berganti memimpin, pergerakan yang sangat ciamik dari Kang Tau. Kang Tau menang 2-1 skor sementara untuk Kang Tau. Race keempat. Robocop di kanan, Kang Tau di kiri lagi. Kang Tau langsung terlempar di tikungan pertama. Robocop terguling, gagal memanfaatkan kesempatan emas. Padahal Kang Tau sudah tidak berdaya di belakang. Race keempat diulang. Robocop memimpin. Kang Tau mencari celah mau nyalip tapi belum berhasil. Kang Tau mendorong dengan keras si Robocop di last corner sehingga mobil listrik kehilangan kendali dan berbalik arah. Kang Tau menang, skor 3-1. Cihuy, dagangan gua laris. Woi, Robocop. Pak Elon Mus. Gue Casey Mobile Listrik. Bukannya patroli Malabalapan lu ya? Maaf Pak Elon, ini Kang Tau maksa nantangin gua tadi. Lah, bukannya lu yang datengin gua? Ya udah Pak Elon, gua pamit dulu. Ini ada panggilan tugas dari Pak Menteri Kominfo. Woi, dagangan gua biji mane. Sirkuit balapan ramai dengan penonton yang bersemangat. Di sini ada Robocop dengan Cybertruck dan John Wick mengendarai L300 akan beradu kecepatan. Woi, ada salam dari Kang Tau. Iya sabar, pinjol gua belum cair. Robocop dan John Wick bersiap-siap memulai balapan. Kenapa orang-orang menyebut pinjol angin surga? Kenapa emang? Karena mesti ada janji-janji manis, ujungnya cuma angin doang. Kentut lu angin doang? Balapan telah dimulai. Robocop memimpin. Cybertruck terjatuh. John Wick datang menabrak, terjadi chaos di sektor 5 mendekati garis finish. Gelut dah kedua pebalap, padahal baru race pertama. Akhirnya John bisa lolos dari hadangan Robocop dan menang. Race kedua, tukar posisi start. Robocop langsung tancap gas. Robocop menang race kedua. Race ketiga, skor 1-sama. Robocop langsung tancap gas lagi. Gak mau kasih celah buat John. Pakai atraksi dong dia. John datang ikutan atraksi meski kalah. Race keempat. Robocop unggul 2-1. Terpelanting berbalik arah si Robocop. John Wick melaju sendirian. Terjadi hantaman cukup keras. Robocop dari arah berlawanan tanpa akhlak menghantam John Wick. Besi tua goblok anjing. Iya maaf gua silap. Kita ulang lagi race keempat. Robocop jatuh setelah lompat di ram ketiga. John menghindari Robocop yang tergeletak di trek. John menang, skor 2-sama. Race kelima. Robocop di kanan dan John Wick di kiri. Robocop memimpin jauh kali ini, tergelincir di tikungan ketiga, tapi dengan sigap mengembalikan posisi mobilnya. Manuver kelas tinggi dari Robocop. Race ke-6, tukar posisi start lagi. Robocop sliding di dinding track, membuat dia kehilangan kontrol dan berbalik arah. John Wick pun menyalip dan meninggalkan Robocop. Sayang sekali John Wick kesandung dan tidak dapat finish, padahal sudah sendirian loh dia. Race ke-6 pun diulang. Robocop dengan cepat memimpin. Bang, bang, kenceng banget nih mobil listrik. Hampir jatuh. Elah, John sudah kalah pakai acara glosor pula. Bantu woi. Lagian mobil yang pasir lu bawa balapan John. Iya sih, sebenarnya gua ngepur lu. Mobil andalan gua masih OTW. Hah, mobil apaan? Toyota Kijang dengan tipe mesin yang membuat Corolla terkenal. Dengan suspensi roda depan independen, mudah dikemudikan. Irit bahan bakar,
gesit, dan lincah. Penglaris ya. Simpen bakal beli Kijang lagi. Toyota Kijang, andalan dunia usaha. Gua masih ada mobil andalan, siap gak lu? Mobil apaan sih, John? Banyak gaya lu. Entuh. Lo Supra Vespa. Dapat dari mana lu, John? Bukan itu, belakangnya lagi, minggirin woi. Hah, mobil apaan tuh? Lu bercanda atau gimana, John? Serius dong, ini mobil warisan gua dari kakek Sugiono. Irit bahan bakar, gesit dan lincah. Emang bisa lari tuh mobil? Kita buktikan aja di lintasan. Robocop dan John Wick bersiap untuk balapan yang lebih serius. Race pertama, let's go. John di kanan, Robocop di kiri. Terjadi sikut-sikutan di tikungan pertama. Kedua pebalap pun terkapar. Race pertama kita ulang. Cybertruck dengan cepat memimpin. Sektor 23 aman. Terpeleset Cybertruck di exit tikungan 3. John dapat menghindar dengan kijangnya dan menang race pertama. Race kedua, John mencoba ngeblokir Robocop. John melompat keluar lintasan. Cybertruck oleng, malah nyangkut di tikungan kedua. Race kedua restart. John nyoba blokir lagi. Sedikit aksi grinding dari John. Robocop tertinggal agak jauh kali ini. John menang, posisi skor 2-0 untuk John Wick. Race ketiga, Cybertruck Robocop memimpin. John terpelanting keluar di ramp pertama. Robocop melaju sendirian, skor 2-1 Robocop mengejar. Race 4, John gercep memimpin, ditempel ketat sama Robocop. John terjungkal oleh dorongan Cybertruck. John keluar lintasan dan nabrakin mobil Kang Tau. Mudah-mudahan dia baik-baik saja ya. Si Robocop pun lanjut tanpa lawan di lintasan. Malah jatuh dong padahal dah sendirian. Race 4 kita restart. John gercep lagi saat start. Kali ini dapat jumping dengan sempurna. Robocop mau nyalip tapi gak bisa. Malah tergelincir dong Robocop di tikungan 2. John pun menang dengan skor 3-1. Robocop nyusul dong. Meski kalah tetap sportif, keren. Ampun deh, mobil lu keras bet, John. Hehe iya dong, Kijang memang tiada duanya. Jadi, beberapa waktu lalu nemu nih Honda Civic Type R murah di toko ijo. Hanya 20 ribuan cuman tanpa ban, dan kondisi sudah unrivet. Kayaknya sih ini korban gagal custom. Ya udah sekalian deh kita modif. Mobil ganteng, seksi dan murah lagi, warna merah favorit Mimin. Kita potongin dulu buat tempat motor frame-nya. Lalu pasang deh dan dipakein baut biar kuat. Kemudian kita pasang motor dan baterainya. Disambungin sama kabel-kabel. Coba kita pasang bodinya. Ternyata muat, gak perlu potong kacanya, tinggal dipasangin bannya. Coba nyalain. Muter dong, mantap. Langsung kita uji di track guys. Neng. Wus. Mantap dah. Lundung guys. Kelihatannya sih agak slow ya. Kayaknya mesti di setel ulang roda-rodanya, agak mepet sedikit ke bodi. Karena tipe motor ini torsinya kecil, gak kuat kena beban dikit aja, mesti bener-bener lega putaran rodanya. Tapi overall Mimin udah happy banget sih. By the way, makasih ya teman-teman udah nyimak. Hehe. Pada suatu hari John Wick lagi di warung kedatangan kembarannya dari universe lain. Siapa lu? Gua John dari Earth 42.
Mau apa kesini? Gua diutus penguasa Earth 42 buat balapan L300. Lu punya duit, lu punya kuasa, tapi gua bisa menang? Gak bisa nyet. Gas saja, kita taruhan 10 juta. Ah siap. Race pertama John dari Earth 42 di kanan dan John plus 62 di kiri. L300 merah meluncur cepat dan memimpin. Melompati ramps dengan baik. Teroleng di turn 3 exit di last corner, tapi dapat mengendalikan mobilnya dengan baik dan menang. Race kedua, pebalap berganti posisi start. L300 merah terpantau memiliki akselerasi lebih baik. Terjatuh di ramp ketiga. Wow, reaksi cepat L300 merah dengan terampil mengendalikan mobilnya. Skor 2-0 dipimpin oleh John dari Earth 42. Race ketiga langsung gas lah. L300 merah menikung dan menutup jalur L300 hitam. L300 merah melompat berbalik arah. Kali ini L300 hitam memimpin race sendirian tanpa lawan. Cukup baik laju L300 hitam sejauh ini. Wow, apa yang terjadi? L300 merah dari arah berlawanan menghantam keras L300 hitam, membuat dia terbang berputar-putar di udara dan mendarat di lantai underground. Bagaimana nasib John dari Earth 42? Aman-aman, gua fine. Alhamdulillah wa syukurilah John dari Earth 42 baik-baik saja. Berkat fitur safety dari L300 super canggih. By the way, lanjut race keempat. L300 merah melompat ramp dan berputar-putar. Satu lagi aksi gila dipertontonkan John Earth 42. Terpeleset di turn 3 kali ini tidak dapat melakukan save dengan baik. Dan John plus 62 dengan L300 hitam pun mengambil keuntungan dari itu. Skor menjadi 2-2. Race kelima, let's go! L300 merah mepet nutupin laju L300 hitam. Dengan cepat dia meninggalkan L300 hitam selagi ada kesempatan. Finish race kelima dimenangkan L300 merah, skor jadi 3-2. Langsung ke babak pamungkas race ke-6, L300 merah berakselerasi dengan cepat, L300 hitam sampai tak nampak tuh saking jauhnya. L300 merah oleng memasuki last corner. Apakah dia bisa melakukan save atau malah disalip L300 John plus 62? Dan ternyata Joe dari Earth 42 bisa finish dengan baik dan mengakhiri balapan dengan kemenangan untuk L300 merah. Kenceng amat L300 lu John. Iyalah, gua minumin Pertamax Turbo. BTW duit taruhan gua bayar pakai pay later ya. Udah tenang, lu gak usah mikirin cuan ama gua. Tak ai. Jadi ceritanya Mimin punya 2 Supra nih. Yang satu, inspirasi dari Hot Wheels Fast VV. Satu lagi, ala-ala Supranya Om Brian. Coba kita adu, siapa yang menang ya? Race pertama Supra versus Supra. Supra oranye langsung nikung jalur si hitam. Supra hitam gak bisa lewat, ditutupin sama Supra oranye. Supra oranye menang race pertama. Race kedua. Supra hitam ngegas di turun pertama dan memimpin, melompat-lompat cepat dan akurat. Supra hitam menang race kedua, 1-2. Langsung lanjut race 3. Lagi-lagi oranye nikung blokir di awal race. Ketutup lagi laju Supra hitam mau nyalip tapi gak bisa. Dempet-dempetan di last corner, tetap Supra oranye di depan. 2-1 untuk oranye. Lanjut race 4. Supra oranye memimpin. Supra hitam masuk dari sisi kiri, ketutup dong di tikungan 2. Si oranye menang lagi. Skor jadi 3-1. Race kelima cuy. Oranye langsung blok pas si hitam. Supra hitam berhasil nyalip kali ini dari sisi kiri. Wey, hampir oleng tapi finish juga akhirnya. Skor jadi 3-2 dong. Race terakhir, race ke-6. Supra oranye memimpin. Side by side cuy. Supra hitam berhasil nyalip lagi, kayak dejavu sih ini. Dan finish, skor jadi 3-3 dong. Gokil, seri. Kayaknya si oranye sedikit beruntung deh. Dari pengamatan Mimin, si hitam lebih unggul dari segi kecepatan, iya kan guys?
Met pagi guys, kali ini kita mau balapin mobil Kang Bangunan, si L300 nih. Kita adu sama Supra Fast VV. Menang yang mana ya kira-kira? Langsung kita cek di South guys. Race pertama Supra di kanan, L300 di posisi kiri. Supra memimpin di sektor 2. Terlihat unggul akselerasinya, kenceng banget. 1-0 untuk Supra Fast VV. Race kedua. Seperti biasa pebalap bertukar posisi. Wow, L300 kali ini memimpin dengan cepat. Ditubruk sedikit sama Supra. Supra malah jatuh. L300 ikutan keluar lintasan. Padahal kan posisi sudah di depan. Sayang sekali kawan. Race kedua, kita restart. L300 mendahului Supra. Jalur Supra terhalang L300. L300 meluncur ke depan. Malah terpeleset di tikungan 3 menuju last corner, Supra pun berhasil mencuri kemenangan di race kedua. Skor jadi 2-0 untuk Supra, race ketiga nih. Tancap gas langsung kedua pebalap. Bergelut tipis di tikungan pertama, Supra terseret di push sama L300. Supra kembali memimpin. 3-0 dong skor untuk Supra, race keempat apakah L300 bisa mengejar? L300 ngamuk dan dengan cepat memimpin. Supra malah jatuh gak bisa ngejar kali ini. Kemenangan pertama untuk L300, skor jadi 3-1. Lanjut race 5. Dengan cepat L300 melesat ke depan. Ngamuk lagi nih kayaknya. Supra masuk dari sisi dalam menyalip. L300 jadi terhalang dan goyah, sehingga dia terlempar keluar lintasan. Supra menang dengan skor 4-1. Anjir kalah gua. Race 6 terakhir. Buat formalitas aja ini karena skor Supra sudah gak bisa kekejar. L300 memimpin. L300 terlempar di ramp kedua. Seperti ada sedikit dorongan dari Supra Fast VV. Supra melanjutkan lajunya menuju garis finish. Menang telak Supra Fast VV. Kasar banget lu mainnya. Lunya aja yang lembek bang, kayak tape manis. Enak itu. Bener banget. Kak, coba Honda Civic yang merah balapin sama Supra hitam. Siap. Mimin jelasin dulu ya. Dua mobil Mimin ini beda mesin. Civic merah pakai motor N10. Supra hitam pakai Mini Square. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing menurut Mimin. N10 torsinya lebih kecil tapi speednya kenceng kalau udah jalan. Secara fisiknya lebih kecil dan bisa langsung dipasangin ban HW. Mini Square torsinya gedean, mantap untuk trek yang naik turun. Sayang makan ruang lebih besar dan mesti pakai gear-gear tambahan. Langsung kita balapin ya biar kalian tahu bedanya. Civic getarannya lebih halus. Tuh lihat speednya kenceng kan? Nah kan saking kencengnya jadi gampang guling-guling. Supra udah pas banget speednya di trek jenis seperti ini. Coba lagi ya. Tuh lihat gimana Civic nyalip, pakai ngedrift lagi. Seru banget deh motor jenis ini, tapi sayang sudah langka di pasaran alias out of stock. Tuh kan jatuh lagi Civic saking kencengnya dia, makanya Mimin siapin track khusus buat yang type speed nanti. Meski startnya ketinggalan selalu bisa ngejar di tengah balapan. Nah guling lagi deh. Dah ya segitu aja dari Mimin. Mudah-mudahan menjawab sedikit penasaran kalian. Makasih banyak loh buat kalian yang selalu dukung Mimin. Pada suatu Senin, Brio Biru sedang bersabda di pom bensin. Yang penting gak ngantri Pertalite sama solar busuk cuaks, katanya. Kemudian ada pengguna Avanza Veloz tersungging dengan perkataannya. Mereka pun ribut di sosial media. Sombong banget. Lah napa, mobil-mobil gua, Serlo, kita adu balap no kecot. GPL, gua tunggu di lintasan. Langsung datang dong si Avanza Veloz. Mereka berdua pun langsung mulai balapan tanpa basa-basi. Race pertama. Avanza niku blokir jalur Brio.
Brio biru nyalip dari sisi kanan di sektor 2, ditutup-tutupin sama Avanza. Brio langsung ngegas ketika Avanza lengah sedikit. Gokil juga ini Brio kecepatannya di trek lurus. Brio biru menang race pertama 1-0. Race kedua, tukar posisi start. Gantian Brio nyoba nikung kali ini, Brio memimpin balapan. Terjatuh di ramp kedua, apa yang terjadi? Brio kembali membalap setelah terdorong oleh Avanza dan kembali memimpin. 2-0 skor sementara untuk Brio biru. Race ketiga, let's go! Side by side, Brio biru lagi-lagi memimpin di race ketiga ini, nge-grinding di rel lintasan, kembali ke jalur dengan baik dan kecepatan yang cukup tinggi. Finish 3-0 skor Brio biru memimpin, sementara Avanza tertinggal cukup jauh di belakang. Race keempat, Avanza belum menang sekalipun. Brio mimimpin lagi dong. Dah kelar ini Avanza. Wey, Brio terguling di last corner, terpeleset lalu muter-muter. Pusing deh itu. Dan Avanza pun berhasil memperoleh poin jadi 3-1. Sementara Brio beneran pusing kayaknya itu masih bingung dia. Malah ditabrak lagi sama Veloz. Kayaknya beneran sakit hati deh si Avanza Veloz sampai segitunya. Lanjut race kelima. Avanza memimpin. Brio biru terlihat masih sedikit shock akibat benturan di race sebelumnya. Avanza mendarat kurang baik di ramp 1. Beruntung dia terdorong Brio dan lanjut membalap. Avanza masih memimpin. Brio mencoba mengejar. Kemenangan untuk Avanza. Skor jadi 3-2. Brio masih memimpin. Race ke-6, babak pamungkas. Side by side di sektor 1. Avanza kali ini memimpin. Wow, disalip dari kiri dengan cantik oleh Brio biru. Gila, gila, gila. Kayaknya pakai turbo nih Brio. Lihat tuh, dia nyalipnya kenceng bet. Sah-sah aja sih sombong kalau larinya kayak begini. Gokil. Dan Brio menang dengan skor 4-2. Congratulations. Gua akuin kali ini, mobil lu lebih baik bro. Thanks bro, gua juga minta maaf kalau postingan gua bikin lu tersinggung bro. Ketika Brio biru dan Avanza Veloz sudah berdamai dengan kehidupan, tiba-tiba ada sosok silver misterius melintas. Apaan tuh? Tahu dah. Ternyata si Bro Expander. Oh ini Brio biru yang lagi viral itu? Santai bro, dia orangnya asik kok. Nggak kayak gitu bro, gua heran aja, mobil kecil bacotnya segede gaban. Sorry deh bro, kalau lu ikutan tersinggung omongan gua. Kemarin si Veloz dia sepin juga sama lu ya. Lagi beruntung aja itu bro. Gak usah sok merendah deh lu, balapan sama gua lu sekarang juga. Oke deh biar lu puas, tapi gua isi bensin dulu ya. Yang penting gak ngantri Pertalite sama solar busuk cuaks. Malah bacot lagi si Brengkes. Sorry bro, gua gatel kalau di pom bensin, bawaannya pengen FYP mulu. Idih alah. Akhirnya mereka balapan juga. Race pertama Expander start di kanan, Brio biru di kiri. Expander memimpin. Brio biru sepertinya terjatuh di tikungan 2. Expander menang race pertama 1-0. Race 2, Brio biru kali ini di kanan. Expander start di kiri. Expander dengan cepat nutupin jalur Brio biru. Expander jatuh di ramp pertama. Brio biru terus melaju sendirian, menabrak dinding lintasan di tikungan 2, tidak menghentikan laju Brio biru. Skor 1-1 untuk kedua pebalap, langsung lanjut race 3 dong. Start yang sangat baik dari Brio biru. Oh sayang sekali terguling di tikungan pertama, ditabrak dengan keras sama Expander. Malah dibantu bangun dong sama Expander. Baik banget Expander bantuin lawan. Sementara Brio biru masih memimpin dan race ketiga dimenangkan Brio biru. Skor jadi 1-2. Race keempat Brio di kanan, Expander balik start di kiri. Giliran Expander bermanuver cepat di awal start kali ini, melompat-lompat di ramps. Kayak mau terbang ke awan itu Expander. Brio biru tertinggal sedikit jauh kali ini. Skor jadi 2-2 dong. Masih sangat ketat persaingan. Race kelima, let's go. Brio biru memimpin. Sayang sekali jatuh di ramp kedua. Terhempas karena getaran Expander yang cukup kuat, membuat Brio biru agak grogi kayaknya. Expander pun melanjutkan race. Dan skor menjadi 3-2, Expander balik memimpin, babak pamungkas race ke-6. Apakah Brio bisa menyamakan skor? Expander ngeblokir jalur Brio. Brio biru mencoba bayang-bayangi Expander.
jarak mereka semakin melebar. Brio biru tidak mampu mengejar lagi, sebuah aksi comeback yang manis dari Bro Expander berhasil menang dengan skor 4-2. Lu menang bro, congrats. Thanks bro, respect. Lain kali lebih bijak lagi main sosmed bro. Makasih udah ngingetin bro. Abis nontonin video garasi drift ngebangun S15, jadi pengen punya HW-nya dong. Langsung meluncur ke toko ijo dan hasilnya udah ketebak. Harganya di luar Nurul, paling murah aja 900 ribuan. Jadi solusinya ya kita bikin aja deh. Mimin download 3D modelnya, terus modifikasi dikit, tambahin spoiler, side skirt, bumper, dan dikasih airflow, terus dicetak dah. Kemudian mimin cat merah biar tambah mirip mobil Zico. Finally, jadinya sesuai harapan meskipun jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang waktunya kita tes balap nih. Lawan siapa ya enaknya? Coba lawanin sama Skylin LBWK dah. Race pertama Niche, S15 mencoba ngeblok Skylin nih. S15 memimpin. Skylin menempel ketat. Side by side, S15 terguling, Skylin juga nyangkut di rel lintasan. Restart race pertama, gak ada yang berhasil finish. Skylin coba ngeblokir kali ini. Skylin memimpin dibuntuti S15. S15 mau masuk dari sisi dalam, tapi belum berhasil. Skylin menang race pertama, race kedua. Gak mau kecolongan, S15 langsung ngeblok kali ini. Sedikit tergoncang karena landing yang kurang baik oleh S15, Skylin nempel lagi memasuki turn 2. Skylin mencoba masuk di last corner tapi tidak berhasil. S15 menang, kedudukan 1 sama. Langsung race penentuan aja kali ya. Side by side di sektor 1, S15 berhasil menempati posisi depan. Skylin mencoba nyusul. Terjadi senggolan tipis-tipis dan dimenangkan S15 ala garasi drift. Sekali lagi boleh ya, anggap aja bonus race. Coba kita adu 3 lap deh. Terjadi dempet-dempetan di sektor 2. Slipstream dilakukan Skylin sepertinya. Memasuki lap kedua, S15 masih di depan. Skylin nempel terus, itu nyari celah. Senggol-senggolan lagi. Maksa banget ini Skylin Berhasil masuk di turn 3. Last lap Skylin kali ini memimpin. S15 tercecer di belakang semakin jauh. Skylin menang, hore! Pada suatu hari, Civic hitam lagi manasin mesinnya. Ketemuan sama 3 cewek di pinggir jalan. Hai girls, mau ikutan gak? Kemana kak? Nonton konser? Konser apaan? Denny Caknun? Mau. Mereka pun pergi bersama. 2 jam kemudian, ketiga cewek ditinggalin di pinggir jalan dalam kondisi teler. Civic hitam pun pergi begitu saja. Tiba-tiba entah dari mana, Fortuner hijau menghadang Civic. Ada apa pak? Lu apain to 3 cewek? Enggak ngapa-ngapa pak, nonton konser doang. Lu cekokin apa to cewek sampai teler? Cuman komiks doang pak, dicampur nutrisari sama alkohol medis 80%. Tanggung jawab lu. Lah kan kita cuman happy-happy pak. Kalau mau bebas, balapan dulu ama gua. Menang lu boleh pergi, kalah ikut gua ke kantor polisi. Ya udah ayo. Civic terima tantangan Fortuner hijau dalam upaya membebaskan diri. Race pertama telah dimulai. Fortuner hijau start kenceng banget. Civic tertinggal jauh di Belanda. Civic mulai mendekatkan diri, menempel ketat, mau nyalip, dah keburu finish. Fortuner menang skor sementara 1-0. Race kedua Civic start di kanan. Kalah banget sih akselerasi Civic. Civic mencoba ngejar. Fortuner terpental keluar lintasan. Gara-gara landing yang buruk, Civic pun melaju tanpa lawan. Skor menjadi 1-1. Race ketiga Niche. Seperti biasa Fortuner hijau startnya kenceng bet. Civic mulai menyusul dengan top speednya. Sedikit aksi drifting dari Civic belum mampu mengejar ketinggalan. Fortuner hijau memimpin skor 2-1. Race keempat. Lagi-lagi Fortuner hijau memimpin. Terbang tinggi Civic mengejar ketertinggalan. Terjadi chaos di tikungan ketiga. Civic nabrak sisi kanan Fortuner. Fortuner jadi kehilangan kendali dan terbentur dinding trek, membuat dia jadi tertinggal. Civic sendiri berhasil lolos dari chaos dan lanjut ke garis finish. Skor jadi imbang 2-2. Race kelima, Fortuner langsung ninggalin Civic. Civic menjaga jarak.
Sedikit kontak terjadi. Fortuner yang sudah memimpin malah terguling di tikungan 2. Civic kembali melaju sendirian. Dan Civic kali ini memimpin skor menjadi 2-3. Civic anjing. Babak penentuan race ke-6. Fortuner memimpin. Agak lebar kali ini jarak keduanya. Woi, cepet banget itu Civic nyusulnya. Civic berhasil nyalip dong di last corner dan menang dengan skor 2-4. Ngeliat Civic lewat sini gak, bro? Dah pergi barusan. Gimana sih? Kok nanya gua kerja clean apa? Suatu hari, Brio biru papasan sama Innova hitam. Brio biru berhenti dan putar balik. Dikejar itu si mobil Innova, dihajar langsung dari belakang sampai terpental, gak cuman sekali tapi berulang-ulang loh. Sampai capek sendiri Brio biru, dan si polisi robot pun datang. Ada apa ini? Dia dah ngerusakin mobil temen gua, Pak. Oh begitu, ya dah minggir dulu. Bukannya nengahin, Robocop malah ikutan nabrakin mobil Innova. Woi, salah gua apa? Lu kan yang ngancurin mobil temen gua. Mobil apaan? Brio putih, gak kusah sok amnesia deh lu. Iya ngaku aja, nanti kita bantu lai. Lu gak lihat mobil gua warna apa? Itu Innova putih pelakunya, bro. Apa iya? Makanya baca berita jangan setengah-setengah. Pak, gua cabut dulu ya, lupa ada kondangan di rumah. Gua juga cabut, mau cari si Civic. Mobil gua gimana ini, bangke? Sampai malam, belum ada juga yang bantuin Innova hitam, tiba-tiba datang si Innova putih. Kenapa, bro? Gara-gara lu ngancurin Brio putih, Innova gua kena imbasnya. Maaf ya, bro, gua kebanyakan minum malam itu. Fortuner hijau datang nimbrung. Hey, Innova problematik. Ada apa Fortuner arogan? Jago lu yang ngancurin mobil orang. Jangan gitu dong, gua hilaf itu. Kalau balapan jago enggak lu? Kita tes aja bro besok pagi. Oke, besok pagi. Siap. Apa kabar gua? Bukannya dibantuin? Keesokan harinya mereka berdua sudah bersiap di lintasan. Race pertama, Fortuner ngebut langsung memimpin, Innova menyusul gak mau ketinggalan. Roda depan Fortuner nyangkut di dinding trek, Innova langsung nyalip di sisi kiri, hampir terpeleset melewati tikungan kedua, dapat menjaga keseimbangan dengan baik dan finish di depan. 1-0 Innova memimpin, race kedua keduanya tukeran posisi start. Kali ini Innova memimpin dengan cepat, Fortuner tertinggal agak jauh kali ini. Mulus sekali laju Innova di race kedua dan skor menjadi 2-0 dan sepertinya Fortuner hijau gagal finish. Race ketiga langsung gas. Innova langsung nutupin jalur Fortuner. Fortuner mencoba masuk dari sisi dalam. Kedua mobil saling berdempetan. Fortuner nyoba ngeblokir laju Innova putih. Innova terguling di tikungan ketiga. Mau masuk last corner tapi ketutup sama Fortuner. Dan Fortuner pun menang race ketiga. Skor menjadi 2-1, Innova masih memimpin, race keempat cuy, let's go! Fortuner nyoba nutupin jalur Innova lagi, agak dirty sih, tapi sepertinya masih legal di balapan bebas ini. Dan itu cukup worth dilakukan untuk menghambat laju Innova. Fortuner pun menang lagi, skor menjadi 2-2. Race kelima, skor sementara seimbang. Innova kali ini membalas blokir jalur Fortuner, sedikit terpental tadi tapi masih bisa mempertahankan posisi depan. Fortuner mencoba ngejar, namun terguling di lompatan ramp ketiga. Sedikit aksi gaya miring ditunjukkan Innova memasuki last corner, sengaja atau tidak, tetap kelihatan keren sih. Badi bongsor tapi gerakannya satset lincah. Race ke-6 penentuan, skor sementara 3-2 untuk Innova putih. Tidak nampak batang hidung Fortuner hijau, hampir saja tergelincir di ramp ketiga. Gaya miring lagi nih Innova putih, Fortuner hijau nyoba ngejar tapi jarak terlalu lebar. Innova putih menang dengan skor 4-2. Oke, approve. Lu jago si balapan. Thanks bro. Tapi lain kali jangan minum alkohol kalau bawa mobil. Minum apa dong? Begon. Mampus dong. Robocop lagi jagain roket Elon Musk, kedatangan Honda Jazz, yang ternyata adalah Mark Zuckerberg. Halo Kop, mana si Elon? Pak Elon lagi gak ada, diundang alien ke planet Mars. Yah, padahal udah janjian, katanya mau nantangin gua balapan. Gak ada orangnya, sama dia aja tuh lagi nganggur. Yo, kenalin, nama gua Han. Sparingan yok Han? Gua mah Ayok aja.
balapan dah tuh mereka berdua. Honda Jazz pemanasan buat persiapan ngelawan Elon Musk. Honda Jazz memimpin sementara, dibuntutin Mona Lisa. Jazz masih memimpin. Honda Jazz menang race pertama. Race kedua, Mona Lisa pindah sisi kiri. Honda Jazz langsung nyerobot ninggalin Mona Lisa. Cukup jauh ketinggalan Mona Lisa sampai enggak kelihatan kamera. Menang lagi kayaknya si Honda Jazz. 2-0 Honda Jazz memimpin. FYI, Honda Jazz adalah mobil harian Mark Zuckerberg. Kadang dia juga bawa Acura TSX. By the way, Honda Jazz masih memimpin. Mona Lisa susah payah ngejar Mark. Laju Honda Jazz tak terbendung. 3-0 skor dipimpin Honda Jazz. Race keempat masih berharap Mona Lisa menang. Minimal maksimal ngimbangin dikit lah. Masih ngebut aja tuh Honda Jazz. Mesinnya bandel dengan tenaga besar. Terguling di tikungan ketiga. Sayang banget, kurang menang sekali aja dah kelar itu S15. Mona Lisa pun berhasil ngindarin Jazz yang lagi PW. Skor jadi 3-1. Masih ada harapan untuk S15 Mona Lisa. Race kelima senggol dong. Jazz ngeblokir masuk tikungan pertama. Mona Lisa ketinggalan terus. Kewalahan ngejar kecepatan Honda Jazz. Anteng banget Honda Jazz di depan. Skor jadi 4-1. Kalau gak niat, gak usah balapan deh mas. Bukan begitu. Mobil pinjaman ini punya si Han Lue. Le ente siapa? Gua Handoko, pegawai BUMN. Oh, Kali ini Mimin mau modif Fortuner dari Roll Speed. Diecast buatan lokal nih katanya sih. Mimin suka karena rivet pakai skrup jadi gak perlu susah-susah ngebor. Tinggal puter aja pakai obeng dah kebuka. Mimin dah bikin chassis custom buat model ini. Dipasangin motor dan baterai, tinggal dipasangin aja. Roda belakang kita pasang belakangan karena posisi rivet mepet dengan aksle. Kita pasang dulu skrupnya baru kita pasang gearping dari Tamiya. Dah bisa muter itu roda tinggal dikasih karet biar nggak licin. Pakai selang bakar 14 mm dipanasi biar pas. Langsung kita tes di track yuk ah. Sekarang coba kita balapin dengan Fortuner hijau buatan Mimin. Jauh banget ya secara detail, mobil Pak Pol lebih tajam dan halus. Race pertama. Polisi lalu lintas melaju kencang di sisi kiri. Nge-grinding cuy, balapan dengan style. Fortuner polisi masih memimpin. Dan menang race pertama, ternyata Fortuner hijau terkapar di ram pertama, race kedua. Fortuner polisi terguling di tikungan pertama. Fortuner hijau menerobos dan lanjut ke garis finish. Nyangkut dikit itu ban belakang. Race kedua dimenangkan Fortuner hijau. Race ketiga, skor 1-1. Fortuner polisi memimpin lagi. Aduh, terpental di lompatan ram kedua. Fortuner hijau lanjut lagi ke garis finish dan menang. Skor jadi 1-2 untuk Fortuner hijau. Race keempat. Fortuner polisi mepet blokir si hijau. Bertahan dan memimpin di sektor 2. Fortuner hijau terus nempel di belakang nyoba nyusul. Fortuner polisi finish di depan. Skor jadi 2-2. Race kelima. Fortuner polisi langsung gas memimpin. Melompat keluar lintasan, nabrakin mobil parkir. Fortuner hijau melaju lagi tanpa lawan. Menang si hijau dan skor jadi 2-3. Race ke-6. Fortuner polisi cepet banget startnya. Landing kurang baik di ram pertama. Terguling di ram ketiga dan tidak dapat melanjutkan race. Fortuner hijau jadi ketutupan lajurnya, berhasil juga nerobos dan meneruskan ke garis finish. Fortuner hijau menang dong, 2-4 meski burik tapi jago dia, haha. Suatu hari si Veler jualan di pinggir jalan, kedatangan cegil bawa Mazda, bukannya beli malah ngehina-hina. Kasihan miskin, week. Sedih banget dong si Veler langsung ngedrop kena mental, tiba-tiba ada orang baik mau bantuin si Veler.
Kamu mau gak jadi adik aku, tapi kamu harus sekolah yang pinter. Mau. Veler dibayarin sekolah, dikasih uang bulanan, dikasih iPhone sama laptop, dikasih karimun merah buat transportasi sekolah. Bukannya terima kasih, malah ngelunjak si Veler. Dia kabur nggak mau sekolah, suka ngebut di jalan dan ugal-ugalan, maunya jadi artis selebtok katanya. Gak disangka ketemu lagi sama Cegil yang dulu ngehina dia. Singkat cerita mereka berdua balapan. Veler mau balas dendam sakit hati dia dulu dihina-hina. Race pertama, Mazda Cegil coba ngeblokir. Karimun merah menyusul, say by say. Veler memimpin, tapi terjatuh di tikungan kedua. Mazda berhasil finish. Race kedua, Mazda memimpin skor 1-0. Karimun ngebut langsung mimpin. 3 ram sukses dilewati. Terjatuh di tikungan 3 kali ini, Mazda juga terpeleset tampaknya. Veler muter-muter berusaha bangkit. Wow, bisa loh, sungguh di luar Nurul. Veler dengan karimun merah berhasil finish. Skor jadi 1-1. Race ketiga. Set, cepet banget Mazda blokirnya. Karimun merah terus menempel ketat. Dua-duanya oleng di tikungan 3. Karimun tampak lebih baik mengontrol keseimbangan dan finish. Skor jadi 1-2 dipimpin Karimun merah. Race keempat. Start dengan cepat Karimun merah. Semua ram dilewati tanpa masalah. Terjatuh lagi di tikungan 2. Sudah jatuh ditabrak lagi sama Mazda Cegil. Mazda Cegil menang kali ini. Skor jadi 2-2. Race kelima. Karimun coba ngeblokir kali ini. Terpeleset tapi dengan cepat balik stay in control. Melompat dan guling-guling. Lincah banget ini mobil imut. Terpeleset di tikungan 3 dong. Masih bisa bangkit lagi dan lanjut balapan. Edan, nggak masuk Haikal ini sih. Agak linglung ya muter-muter. Tapi ujungnya bisa finish juga. Sementara Mazda Cegil tidak menampakkan batang hidungnya. Skor 2-3 dipimpin Karimun si Veler. Race ke-6, babak penentuan. Bisa nggak Mazda ngejar nih? Karimun merah di depan memimpin. Mazda nyoba ngejar. Kagak nyalip malah jatuh di tikungan ketiga. Sial bener. Kalah kan lu, sombong banget sih jadi orang. Lu juga, parasit banyak gaya. Kehidupanku, pilihanku. Akhirnya Mark Zuckerberg ketemu Elon Musk di markas SpaceX. Twitter lu gak jelas, logonya kayak bokep. Jangan banyak bacot pengecut, kita tanding. Buruan, gua dah nungguin dari 3 minggu kemarin. Roboko, gua pinjam mobil lu dulu. Silakan bos. Race pertama, Mark mengendarai Honda Jazz, lawan Elon Musk mengendarai Tesla Cybertruck. Elon langsung busuk ke kanan blokir Honda Jazz. Cybertruck memimpin memasuki sektor 2, melompat miring tapi masih cukup stabil. Honda Jazz menempel ketat. Cybertruck terguling oleh dorongan Honda Jazz dan gagal finish. Skor 1-0 dipimpin Honda Jazz. Bercandiah, berciandiah. Wanji. Langsung lanjut race kedua. Cybertruck start dengan baik dan memimpin. Honda Jazz terus membuntuti. Cybertruck masih memimpin. Berhasil finish kali ini Cybertruck. Skor jadi 1-1. Race ketiga. Elon memimpin lagi dengan Cybertrucknya. Terpelintir di ramp kedua. Terguling di tikungan 90 derajat, dihajar dan dilewati Honda Jazz. Honda Jazz menang, skor jadi 2-1. Race keempat. Cepet banget akselerasi mobil listrik dari Elon Musk. Honda Jazz Mark tetap ngejar gak mau kalah. Cybertruck masih memimpin, finish skor jadi 2-2. Race kelima ini guys, ketat banget. Start cepat lagi dilakukan Cybertruck, Elon Musk masih memimpin. Mark dengan Jazz pontang-panting ngejar Cybertruck. Cybertruck menang, skor jadi 2-3. Race ke-6 babak penentuan. Cybertruck memimpin dengan cepat. Melompati ramps dengan baik. Tergelincir di tikungan 3, ditabrak lagi sama Honda Jazz. Honda Jazz berhasil finish, skor pun menjadi 3-3. Baru kali ini race berakhir dengan seri. Kasar bet lu mainnya. Gua dah latihan jiu-jitsu malah diajakin balapan. Gimana ini gak ada yang menang? Ya udah kita gelut aja.
Kia, Ciaat, Kia. Ciaat. Keduanya berantem dah sampai lebaran tahun depan. Kasihan Pak Tukang ini, lagi capek-capeknya ngecor jalan, malah dirusakin mobil plat merah. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullah. Untung ada Pak polisi datang. Ada apa ini Pak kok ribut-ribut? Kerjaan kita hancur Pak, gara-gara mobil plat merah. Kita selidiki dulu ya Pak, nanti kita hubungi lagi. Tangkap dan kasih pelajaran pelakunya Pak. Siap. Kebetulan mobil plat merah lagi parkir pinggir jalan, kayaknya habis dari warung deh. Selamat siang, kita ada laporan dari warga. Ada naon Pak? Katanya Bapak ngerusakin proyek jalan ya Pak. Iya betiul. Kalau begitu Bapak harus balapan dengan saya. Begitu ya Pak. Kalau Anda menang, boleh ngerusakin jalan lagi. Asyik. Kalau kalah nanti saya kasih pelajaran. Siap. Karena merasa bersalah, mobil plat merah nurutin apa yang diperintah Pak polisi. Race telah dimulai, sementara plat merah memimpin. Melompat ramps dengan baik. Pak polisi mencoba ngejar malah jatuh di last corner. Skor 0-1 dipimpin mobil plat merah. Langsung lanjut race kedua. Mobil polisi mencoba blokir Innova plat merah. Terus ditutupin jalur Innova gak bisa masuk. Lagi-lagi dipepet terus sama Fortuner polisi. Menang mobil polisi dengan jarak yang sangat tipis. Skor jadi 1-1. Lanjut race ketiga. Giliran Innova yang blokir Fortuner. Langsung ditinggalin sama plat merah. Agak jauh jarak kali ini. Innova plat merah memimpin 1-2. Race keempat, langsung gas. Innova plat merah memimpin. Sukses melewati ramps dengan mudah. Pakai acara atraksi mentang-mentang jauh di depan. Skor jadi 1-3 dipimpin mobil plat merah. Race kelima bisa jadi penentuan kemenangan si plat merah. Langsung diblokir jalur Pak Pol sama plat merah. Memimpin meninggalkan mobil Pak polisi. Fortuner polisi mencoba mengejar, mencoba atraksi lagi tapi kali ini tidak mendarat dengan baik. Dilewatin dengan mudah sama mobil Pak polisi. Skor jadi 2-3. Pak Pol mengejar. Race ke-6 nih, plat merah memimpin. Fortuner polisi coba dipepet di tikungan pertama. Ditepet bumper plat merah. Pak polisi gak bisa lewat. Jarak keduanya sangat ketat. Mobil plat merah berhasil ngeblokir mobil polisi sampai garis finish. Skor pun jadi 2-4. Menang nih Pak, jadi boleh ngerusak jalan lagi? Boleh, yang penting setelah itu bikin video klarifikasi tipis-tipis lah. Asyik. Endingnya mobil plat merah bebas begitu aja. Balik lagi ke proyek pembangunan jalan dong. Bukannya minta maaf malah tambah dirusakin lebih parah. Si anjing, emang. Ras terkuat di bumi sedang beraksi. Emak-emak putar balik di jalan tol, pakai acara bongkar barier jalan. Boleh gak sih sekuat itu? Pas banget ketemu oknum terkeras. Mobil anggota lawan arah di jalan tol dong. Ngapain Bu, kok dibongkar-bongkar? Lu sendiri ngapain lawan arah? Kalau anggota bebas Bu, dapat diskon pula. Diskon apaan? Diskon tol. Bodoh amat, urus tuh korban lu banyak banget. Biarinlah, kita balap aja, buktikan siapa terkuat. Ayo, siapa takut? Dah tahu salah, malah balapan nih berdua. Sama-sama hitam, emak-emak bawa Fortuner. Si anggota pakai GR Yaris udah kayak pemain pro aja. By the way, Fortuner memimpin tuh. Yaris mencoba ngejar, jarak mereka cukup dekat. Fortuner finish duluan dan menangin race pertama. Skor 1-0, race kedua tuker posisi start. Yaris di kanan, Fortuner start di kiri. Langsung memimpin Fortuner di tikungan pertama. Ditempel ketat sama Yaris pas di belakangnya. Fortuner masih di depan. Yaris mencoba ngejar dan tipis banget finishnya gokil. Fortuner masih unggul, skor jadi 2-0. Race ketiga, mobil anggota masih belum mendapatkan poin. Yaris mencoba nikung dan memimpin. Yes, Yaris kali ini di depan. Sedikit kontak terjadi di tikungan kedua. Yaris masih di depan, Fortuner terlihat glosor di belakang. Skor jadi 2-1, lanjut race keempat. Fortuner memimpin lagi di depan. Yaris mencoba jaga jarak agar tidak semakin melebar. Disundul dari belakang sama anggota. Sampai jatuh si Fortuner di tap dikit doang. Skor jadi 2-2 dong. Lanjut race kelima. Fortuner berhasil menghindari kontak saat start. Fortuner memimpin agak jauh di depan. Yaris terpantau mendekat.
mencoba ngejar tapi keburu finish duluan. Skor jadi 3-2 dipimpin Fortuner. Race terakhir babak penentuan, Fortuner ngeblokir jalur Yaris. Mobil anggota mulai menyusul, side by side di ramp kedua. Yaris mau nyalip dari dalam, tapi belum berhasil, malah jatuh di last corner, dan balapan ini pun dimenangi emak-emak bawah Fortuner. Lembek amat lu, anggota apaan sih? Gua anggota koperasi Buk, pinjem dulu 100. Toyota 86 Famels comeback, polosan nih guys, baru banget keluar bengkel. Coba kita adu sama S15 Zico, yang baru dia bangun beberapa waktu yang lalu. Next S15 LBWK Dipo juga bakalan hadir guys. Langsung kita saksikan race pertama guys. Famels langsung tancap gas memimpin. Zico tertinggal sedikit jauh. Famels tergelincir di tikungan 3, tapi dapat mengontrol mobilnya dengan baik dan finish 1-0 untuk Famels. Lanjut race kedua. Lagi-lagi melesat kali ini di jalur kiri Famels dengan 86-nya. Zico mencoba menempel di ramps. Dua-duanya terjatuh di tikungan 3, tidak ada yang finish, jadinya kita ulang. Race kedua restart, Zico di kanan Famels di kiri. Terlihat 86 Famels unggul di akselerasi, startnya kenceng banget. Famels terguling di tikungan yang sama. Zico berhasil mengambil keuntungan dan finish, skor jadi 1-1, lanjut race ketiga. Seperti biasa 86 selalu memimpin saat start, S15 mulai mendekat. Mencoba menyusul tapi 86 berhasil finish duluan, skor jadi 2-1 Famels memimpin, race keempat, let's go! Famels melintir di ramp pertama, Zico melaju sendirian dengan S15. Wey, apaan tuh? Coba kita rewind. Gila si Famels dengan 86 terbang lawan arah, untung cuma nyerempet dikit doang. Skor jadi 2-2, lanjut race kelima, Famels memimpin. Zico mulai mengejar. Apakah S15 bisa menyalip? Ternyata 86 masih terlalu kuat di depan, skor pun jadi 3-2, race ke-6 terakhir nih. Famels langsung blokir jalur Zico. 86 memimpin dengan jarak yang tipis, last corner dan Famels dengan Toyota 86 berhasil menang dengan skor 4-2. Habis makan di warung Bang Madun, Codeblu nge-review jujur malah dikatain food vlogger lain, datanglah dia ke kantor polisi buat laporin si food vlogger. Lapor pak, saya abis di doxing pak, boxing, doxing, pusing, doxing pak, oh ngising. Nggak beberapa lama datang mobil putih yang ternyata adalah Omai si paling FNB. Keduanya ribut di kantor polisi. Pak polisi berusaha menengahi kedua belah pihak. Sudah-sudah, daripada ribut, kalian adu kecepatan aja, siapa yang menang, itu yang paling benar. Sebuah isolasi yang membagongkan dari Pak polisi. Keduanya nurut-nurut aja lagi. Codeblu naik Innova hitam dan Omai pakai Innova putih. Codeblu terjatuh di ramp 1. Omai dengan Innova putih melaju sendirian, terpleset di tikungan 3, tapi bisa bangkit lagi dan menang. Skor 1-0 untuk Omai, lanjut race kedua. Codeblu unggul di akselerasi start, Omai terus menempel dengan ketat. Keduanya jatuh di tikungan 2, tapi Codeblu dengan Innova hitam bangun lagi dan lanjut. Codeblu menang race kedua, skor 1-1. Race ketiga Omai di kanan, Codeblu start di kiri, Codeblu langsung blokir jalur Omai. Codeblu memimpin. Jungkir balik di ramp kedua dan terguling-guling. Tambah disundur dari belakang sama Omai, Codeblu nyungsep di tikungan 2. Omai memanfaatkan situasi dan lanjut hingga garis finish. Skor jadi 2-1 dipimpin Omai. Lanjut lagi race keempat, Codeblu memimpin dengan cepat di garis start. Omai terbang di ramp ketiga mau nyalip. Gak bisa masuk di tikungan 2 ditutupin sama Codeblu. Codeblu finish di depan. Omai terlihat stuck di tikungan 3. Oh ternyata dia lanjut lagi sampai finish meski tertinggal. Boleh juga ini semangatnya Omai. Patut diacungi jempol kaki. Skor 2-2 masih imbang. Race kelima Codeblu langsung mimpin.
Omai sedikit kewalahan mengimbangi akselerasi Code Blue. Code Blue terguling di ram 3. Omai langsung mengambil alih posisi depan, meluncur cepat hingga finish. Skor jadi 3-2 untuk Omai. Race ke-6 babak penentuan. Omai memimpin di tikungan pertama. Code Blue tertinggal jauh di belakang. Omai tergelincir di tikungan 3 memasuki last corner. Code Blue menyusul dan nyalip Omai. Skor jadi imbang 3-3. Karena skor seri, kalian lanjut babak playoff, silahkan. Playoff pertama, Omai start di kanan, Code Blue di kiri. Code Blue langsung blokir jalur si Omai. Terguling di ram pertama, sayang sekali. Omai terpeleset di tikungan 3, tapi berhasil bangun lagi dan lanjut sampai finish. Skor 1-0 untuk Omai, lanjut race kedua babak playoff. Omai memimpin start kali ini. Code Blue tampaknya kehabisan tenaga. Omai melintir di ram 1 dan terjadi pergelutan. Code Blue kali ini memimpin. Omai nyalip lagi di tikungan 3. Dan finish Omai menang. Saking kecewanya, Code Blue tidur tengkurap di jalan, terngiang-ngiang melodi ketawa si Omai. Si bro mau manasin mesin Honda Jazz-nya, tidak lama kemudian temennya datang bawa Supra. Halo bro. Balap yuk bro, gua mau manasin mesin nih. Ayo, tapi kita main santai ya. Supra start di kanan, Jazz start di jalur kiri. Supra start cepat kayak Jorge Martin di MotoGP Mandalika. Honda Jazz mulai mendekati Supra. Memasuki lap kedua, Toyota Supra masih di depan. Honda Jazz terus menguntit mencari celah. Jarak kedua mobil cukup konstan. Memasuki lap ketiga, Supra masih mendominasi. Ram dilewati dengan cukup baik oleh kedua mobil. Supra finish di depan memenangi race pertama. Race kedua tukar jalur start. Supra start cepat sampai terpelanting akibat power mesin yang besar. Honda Jazz menjaga jarak agar tidak tertinggal jauh. Honda Jazz nge-slipstream terus memasuki lap kedua. Supra cukup baik menjaga racing line biar gak kecolongan. Side by side memasuki lap terakhir, Supra sampai keseret ngeblokir Honda Jazz masuk tikungan pertama. Honda Jazz gak cukup power mau nyalip di trek lurus. Supra menang dengan perlawanan yang cukup ketat dari Honda Jazz. Fortuner pakai nopol palsu berulah. Minggir woi, mobil aparat mau lewat, jangan sok-sokan lu, nopol beli online aja ngaku-ngaku lu, gua hantam dongkrak pecah pala lu. Gak usah sok jagoan deh, kita balapan aja. Toyota Supra melawan Fortuner arogan. Katanya sih nopolnya beli di online shop, kok berani ya? Biar apa sih? Emang boleh senorak itu? By the way, Fortuner memimpin di lap 1. Supra terus membuntuti dengan jarak yang tipis, bahkan beberapa kali terjadi kontak. Masuk lap kedua, Fortuner masih di depan memimpin. Supra masih sabar ngikutin maunya Fortuner. Last corner tikungan 4, Supra masuk dari inside lane. Lap ketiga, Supra berganti memimpin. Semakin menjauh dari Fortuner. Last corner dan race pertama dimenangkan Toyota Supra. Race kedua tukeran posisi start. Fortuner startnya cepat dan ngeblokir jalur Supra. Melaju kencang, dua mobil bertarung cukup serius. Masuk lap kedua, Fortuner memimpin. Agak lebar jarak kali ini, Supra ketinggalan. Di tikungan 3, Supra mau nyalip belum berhasil. Masuk lap terakhir, lap ketiga. Fortuner masih memimpin dengan jarak yang lebar. Fortuner terguling di tikungan 2. Supra berhasil keluar menjadi pemenang. Sementara Fortuner masih terguling, gak ada yang bantuin. Makanya jangan pakai nopol palsu. Aparat itu nggak arogan kayak lu. Aparat itu mengayomi masyarakat. Stres lu.
Balapan ini dipersembahkan untuk pengendara ugal bawa Brio di tol. Mahasiswa norak, bikin malu komunitas aja lu. Kalau mau ugal-ugalan di sirkuit lah, jangan di jalan umum EG, bawa parang lagi. Mau perang lu, sono ke jalur Gaza? Race pertama Avanza Veloz di kanan dan Brio biru start di kiri. Langsung sengit di tikungan pertama. Avanza memimpin. Brio mencoba mengejar. 1-0 untuk Avanza. Race kedua tukeran jalur start. Avanza langsung ngebut ninggalin Brio. Jauh di depan memimpin melewati ramp dengan baik. Brio semakin mendekat. Avanza terguling di tikungan 3. Brio berhasil finish. Skor jadi 1-1. Mimin sayang ibu. Lanjut race ketiga. Avanza kuat di start dan selalu memimpin. Brio menempel ketat mau lewat. Avanza terguling di ramp 2 akibat dorongan keras Brio. Brio menang race ketiga. Skor jadi 1-2. Race keempat. Let's go. Kayaknya pakai turbo ini Avanza. Kenceng banget startnya. Agak jauh kali ini memimpin. Avanza finish di depan. Skor jadi 2-2. Lanjut race kelima. Saling kopetan di start. Avanza memimpin di depan. Mendarat terbalik jadi salah arah, tambah ditabrak sama Brio. Ancur dah tuh Avanza. Skor jadi 2-3. Brio memimpin. Race terakhir babak penentuan. Avanza ngebut tinggalin Brio. Mendarat dengan baik kali ini. Avanza finish di depan. Skor jadi imbang 3-3 dong. Kita lanjut babak playoff deh, biar ada yang menang. Playoff race pertama, Avanza di kanan, Brio di kiri. Tancap gas seperti biasa Avanza di depan. Brio menempel ketat. Mengintit dari belakang. 1-0 untuk Avanza, lanjut race kedua. Goncangan-goncangan minor tidak berarti untuk Avanza. Brio masuk nyalip di tikungan 2. Skor jadi 1-1, overtake yang cantik dari Brio, babak playoff race ketiga. Avanza langsung tutupin jalur Brio. Slipstream dilakukan Brio. Saling berdempetan di ramp 3. Brio masuk di turn 3 tapi kali ini gagal, justru membuat dia terjatuh keluar track. Race keempat, Avanza memimpin 2-1. Nggak dikasih kesempatan, langsung kebut aja Avanza. Brio semakin mendekat. Dua-duanya terguling. Tapi si Avanza berhasil merangkak sampai garis finish. 3-1 Avanza menang. Sesuai permintaan kalian di VT sebelumnya, kita balapin Kijang Kotak yang fresh from the oven ini. Berdasarkan komen banyak yang minta dibalapin sama L300. Kedua mobil ini memang sangat ikonik di Indonesia. Banyak yang pakai untuk segala kebutuhan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan balapan yang seru antara Kijang Kotak versus Mitsubishi L300. Race pertama L300 start di kanan dan Kijang di kiri. Kijang Kotak langsung terguling di tikungan pertama. L300 melaju sendirian melompati ram dengan baik. Cukup kencang dan stabil laju L300 ini, mantap. 1-0 untuk Mitsubishi L300. Race kedua tuker posisi start. Side by side menuju di tikungan pertama. Kijang memimpin di sektor 2. Kijang terjatuh lagi kali ini di ram ketiga. Ditabrakin sama L300 memaksa masuk menuju tikungan 3. Lolos juga akhirnya dan L300 menang race kedua. Skor jadi 2-0. Race ketiga. Start di jalur kiri, langsung nikung blokir jalur R300. Terjadi kontak-kontak tipis. L300 berusaha nyalip. Kijang sedikit oleng di ram ketiga tapi masih bisa bertahan. L300 mencari celah gak masuk-masuk. Kijang Kotak finish di depan. Skor jadi 2-1. Race keempat, L300 start di kiri, langsung tancap gas ninggalin Kijang Kotak. Disundul-sundul sama Kijang Kotak mencari ruang.
macet dari inside lane menyalip L300. Kali ini Kijang berganti memimpin dan finish. Skor jadi imbang 2-2. Race kelima L300 di kanan dan Kijang di kiri. Kijang ngeblokir lagi membuat L300 kesulitan. Di sektor 2 Kijang memimpin dan melewati ram dengan baik. L300 terus membayangi di belakang mau nyalip tapi tidak cukup waktu. Skor jadi 2-3. Kijang kotak comeback dan memimpin. Race ke-6 babak penentuan nih guys. Woi, Kijang langsung gas start meninggalkan L300. Agak lebar kali ini Kijang memimpin. Agak sulit kayaknya L300 mengejar. Kijang kotak terguling di last corner, ditabrak sama L300 menuju garis finish. Kita saksikan di tayangan ulang dan ternyata Kijang kotak berhasil melewati garis finish di depan. Walaupun sempat terjatuh di last corner dan justru beruntung ditabraki sama L300. Dan balapan kali ini dimenangkan oleh Kijang kotak. Kayaknya perlu lawan yang lebih kuat lagi ini si Kijang. Lawan siapa ya? Habis menang lawan L300, Kijang kotak belum puas. Dia cari lawan baru buat ngetes kekuatan mesinnya. Ketemulah dia sama Honda Jazz GT-R. Balap yuk bro. Males masa mobil gua lawan mobil butut? Butut tapi pakai turbo bro. Emang iya? Race pertama Honda Jazz start di kanan dan Kijang kotak di kiri. Kijang kotak langsung merangsek nutupin pandangan Honda Jazz. Honda Jazz berusaha ngejar malah berputar-putar di belakang. Kijang kotak melaju sendirian. Honda Jazz berusaha ngejar lagi tapi jarak sudah terlalu jauh. 0-1 untuk Kijang kotak. Lanjut race kedua. Kedua mobil tampak tegang sekali. Honda Jazz masuk dari outside lane tikungan pertama dan memimpin. Honda Jazz tergelincir di tikungan kedua, berputar-putar memasuki tikungan 3. Sementara Kijang kotak tidak menampakkan batang hidungnya. Skor jadi 1-1. Lanjut terus race ketiga. Jazz balik start di kanan dan Kijang di kiri. Langsung ditutupin jalur Jazz. Honda Jazz gak terima. Dia ngepush Kijang kotak di rem pertama. Kijang kotak masih memimpin. Honda Jazz mencoba mengejar. Kijang kotak finish duluan, skor jadi 1-2, Kijang memimpin. Race keempat, Kijang kotak langsung tancap gas memimpin. Honda Jazz mengejar dan menyalip. Melompat terbang di ram ketiga, membentur dinding. Honda Jazz terjatuh di last corner, dilewatin sama Kijang kotak menuju garis finish. Skor jadi 1-3 untuk Kijang kotak. Race kelima, pergerakannya yang cerdik dari Kijang kotak selalu nutupin jalur Honda Jazz di start. Honda Jazz menyalip di ram pertama dan memimpin. Kijang dan Jazz terpleset di tikungan 2 tapi Honda Jazz masih bisa kembali membalap dan finish. Skor jadi 2-3, Honda Jazz mengejar. Race ke-6, Kijang start di kanan dan Jazz di kiri. Side by side kali ini Honda Jazz langsung ngegas tinggalin Kijang. Honda Jazz memimpin di sektor 2, melompat rem ketiga, membentur dinding dan berputar. Kijang kotak melewatinya dan menuju garis finish. Skor jadi 2-4, Kijang belum terkalahkan. Seorang pengusaha muda mabok keluar dari klub habis nonton Titi DJ. Pikiranku lepas. Real cuy. Melayang-layang. Aduh. Geblek. Sorry ya aku mabuk. This is chow gila. Aduh. Si pemuda kaya maksain pulang naik mobil Ferrari meski teler berat. Ngebut dan ugal-ugalan di jalanan ibu kota. Saking mabuknya dia kehilangan kontrol. Terus nabrakin mobil yang parkir di pinggir jalan. Besok paginya si Jejo yang punya R34 kesel dengar berita viral itu. Didatanginlah sama Jejo ke TKP. Mereka berdua ribut-ribut tipis. Kemudian mereka tiba-tiba balapan aja gak tahu gimana ceritanya. Race pertama, Ferrari start di kanan nutup-nutupin Skyline yang berusaha nyalip. Sukses mempertahankan posisi di depan hingga last corner dan finish. 1-0 untuk Ferrari. Race kedua tukar posisi start. Skyline melesat meninggalkan Ferrari. Melompat-lompat di ram tanpa masalah. Ferrari mengejar mau menyalip, masih bisa diblokir sama Skyline dan finish skor jadi 1-1. Race ketiga. Skyline kembali memimpin sejak start.
terpental di ram pertama, disalip sama Ferrari di lompatan. Pergerakan yang fantastis dari Ferrari. Skyline mau membalas tapi Ferrari sudah finish duluan. Skor jadi 2-1. Race keempat. Ferrari ngeblokir jalur Skyline di saat start. Skyline mencoba masuk tapi tertutup pantat Ferrari. Skyline berhasil menyalip di ram ketiga. Ferrari menempel ketat dan Skyline finish di depan. Skor jadi 2-2. Race kelima, Ferrari start di kanan dan Skyline di kiri. Tancap gas, langsung Skyline memimpin. Membentur dinding trek tapi terus lanjut memimpin. Ferrari mencoba mengejar memperkecil jarak. Memasuki last corner, tidak cukup waktu untuk mengejar Skyline. Skor jadi 2-3 dipimpin R34. Race ke-6, Skyline di kanan dan Ferrari start di kiri. Skyline langsung meninggalkan Ferrari dengan jarak cukup lebar. Ferrari mencoba menyusul tapi jarak sudah terlanjur jauh. Nissan Skyline pun memenangkan balapan kali ini. Lain kali kalau mabok jangan nyetir. Nah, boleh tuh lawan gua. Langsung aja guys, ini adalah R34 yang ngalahin Ferrari kemarin. Kita balapin sama Kijang Kotak yang sudah memantau dari kejauhan. Race pertama R34 start di kanan dan Kijang Kotak di kiri. Kijang Kotak menikung ke kanan ngeblokir jalur R34. Kijang memimpin sementara R34 menempel ketat di belakangnya. 0-1 race pertama dimenangkan Kijang Kotak. Race kedua Kijang Kotak di kanan dan R34 start di kiri. Side by side, R34 melesat, memasuki tikungan pertama dan memimpin. Kijang Kotak terjatuh di ram kedua dalam upayanya mengejar R34. R34 finish, skor jadi 1-1. Race ketiga, R34 balik di kanan dan Kijang di kiri. Side by side, R34 terseret dan terpontang-panting. Berputar-putar ditinggalkan Kijang Kotak. Kijang Kotak terjatuh di ram ketiga dan tidak ada yang finish. Race ketiga kita lakukan restart. Kijang berusaha ngeblokir jalur R34 lagi. Memimpin dia di sektor 2. Melompat dengan baik kali ini. R34 mencoba mengejar dan finish. Kijang menang race ketiga. Skor sementara 1-2 dipimpin Kijang Kotak. Race keempat, R34 kali ini melakukan start dengan baik dan berada di depan. Kijang Kotak terguling di ram ketiga, tidak dapat mengejar R34. Skor jadi 2-2, masih sama kuat. Race kelima, kembali Kijang Kotak ngeblokir start R34. Kijang Kotak terpental keluar jalur, tidak dapat melewati ram 1 dengan baik. R34 pun melenggang sendirian menuju garis finish. Kijang Kotak malah asik piknik di rerumputan. Skor 3-2, R34 memimpin. Race ke-6, Kijang Kotak di kanan dan R34 di kiri. Side by side di tikungan pertama, R34 memimpin di sektor 2. Kijang Kotak menyalip di tikungan 2 dan memimpin dan finish. Skor jadi 3-3. Buat nentuin pemenangnya kita adu aja di babak playoff. 2x2 lap. Race pertama R34 start di kanan dan seperti biasa Kijang Kotak melancarkan taktiknya ngeblokir saat start dan langsung memimpin. Sayang sekali terjatuh di ram kedua dan dilewati dengan mudah sama R34. R34 melaju sendirian dan skor jadi 1-0. Race kedua babak playoff. R34 start di kiri mencoba membalas blokiran Kijang Kotak. Terseret di tikungan pertama ditembal terus sama Kijang Kotak. R34 memimpin. Disalip di tikungan 3 dan dipepet sampai terpental. Kijang Kotak finish, skor jadi 1-1. Masih sama kuat memasuki race ketiga babak playoff. Kijang Kotak keblokir lagi memasuki tikungan pertama. Kijang Kotak terguling di ram, tidak dapat melanjutkan race. R34 melaju sendirian menuju garis finish. 2-1, skor dipimpin R34. Race keempat babak playoff. Kijang start di kanan dan R34 di kiri meluncur side by side. R34 memimpin memasuki sektor 2. Kijang Kotak menyelip lagi di tikungan 3, terjatuh di last corner dan R34 berhasil menyelesaikan race dengan kemenangan. Dua mobil ini sama-sama habis dipecundangin oleh R34 Skyline. Coba kalau kita balapin siapa yang lebih baik antara Ferrari 458 dengan Kijang Kotak. Race pertama Kijang Kotak langsung main blokir aja memasuki tur pertama. Ferrari mencoba masuk tapi pertahanan Kijang Kotak terlalu rapat. Kijang Kotak terus memimpin dan finish menang race pertama.
0-1 skor untuk Kijang Kotak. Race kedua side by side memasuki turn 1. Kenceng gila itu power dari Kijang Kotak. Terguling di ram kedua. Bergelutan keduanya memasuki turn 2. Kijang Kotak terjatuh di last corner. Ferrari menang race kedua, skor jadi 1-1. Race ketiga, Kijang lagi-lagi unjuk gigi dengan powernya memimpin memasuki turn 1. Kijang memimpin memperlebar jarak meninggalkan Ferrari. Terjatuh lagi di last corner dan lagi-lagi Ferrari beruntung mencuri poin. Skor jadi 2-1. Race keempat, Kijang mencoba blokir jalur Ferrari dan memimpin di sektor 2. Dapat melewati tikungan 3 dan 4 dengan baik kali ini. Kijang menyamakan skor jadi 2-2. Race kelima, Ferrari start di kanan dan Kijang di kiri. Kali ini Ferrari start dengan cepat dan memimpin. Oleng di turn 1 dan tertabrak, justru Kijang Kotak terdampar di belakang. Ferrari melenggang tenang sendirian menuju garis finish. Skor jadi 3-2 dipimpin Ferrari. Race keenam, Kijang Kotak di kanan dan Ferrari di kiri. Kali ini Ferrari mencoba ngeblokir Kijang Kotak, memimpin di sektor 2. Ferrari memimpin ditempel ketat sama Kijang Kotak, gak bisa nyalip. Ferrari menang dengan skor 4-2. Kayaknya lagi kena mental nih si Kijang Kotak, performanya menurun. Avanza versus Kijang Kotak, Bang. Baiklah adik-adik, kita aduin Avanza. Tapi kita adanya Avanza Veloz nih dari Tomica Full Drive. Nih aslinya kayak begini nih. Terus kita buatin sasis custom, dikasih motor dan baterainya. Dah lah gak pakai lama Kijang Kotak sudah nungguin di lintasan. Sebenarnya agak kasihan sih Kijang Kotak diforsir akhir-akhir ini. Tapi gimana ya, emang seseru itu sih ini mobil kerjasama Indonesia-Jepang. Tuh kan nyalip di tikungan 2, ninggalin Avanza Veloz. Malah jatuh di last corner. Si Avanza bukannya menghindar malah ditabrak. Jadi menang deh itu Kijang Kotak 1-0. Race kedua tuker posisi start. Avanza di kanan dan Kijang di kiri. Avanza main blokir saat start, memimpin di sektor 2. Kijang mencoba mencari celah, ditutupin terus sama Avanza Veloz. Avanza jatuh di last corner dan didorong sama Kijang menuju garis finish. Jadi balas-balasan gitu, skor jadi 1-1. Race ketiga, Kijang balik start di kanan dan Avanza di kiri. Avanza startnya cepet banget, tapi gak lama Kijang Kotak menyusul menempel ketat. Melompat menyalip di ram ketiga. Gila-gilaan sih manuver Kijang Kotak. Skor jadi 2-1. Race keempat, Avanza di kanan dan Kijang start di kiri. Kijang Kotak meluarin taktik kotornya dengan blokir saat start. Terjatuh di ram pertama tapi bisa bangkit lagi. Sebuah trik yang mustahil dilakukan pebalap amatir. Kijang Kotak terjatuh lagi memasuki last corner. Avanza berhasil finish dan menyamakan skor jadi 2-2. Race kelima, start cepat dilakukan Avanza mencoba meninggalkan Kijang Kotak. Kijang bergerak cepat menyusul, mencoba menyalip di ram ketiga. Kijang Kotak memimpin. Tergelincir di last corner, ditabrak oleh Avanza, malah Avanza yang terguling. Kijang Kotak berhasil melanjutkan lajunya ke garis finish. Skor jadi 3-2. Race ke-6 babak penentuan. Keduanya tampak tegang sekali. Side by side memasuki tikungan pertama, Avanza memimpin. Kijang mencoba menyalip di lompatan, berhimpitan di tikungan 2 memasuki tikungan 3. Avanza Veloz terlempar keluar, terhempas bodi badak dari Kijang Kotak dan terjatuh ke jurang. Kijang Kotak menang 4-2. Apakah Avanza Veloz selamat? Fuck lah kata gua. Komunitas Avanza lagi konvoy cuy. Pas di jalan lajunya kehalang sama mobil Fortuner. Kesel dong pengemudi Avanza nggak bisa lewat. Pas udah nyalip dihadang lah Fortuner sama pengemudi Avanza. Sementara di seberang jalan ada Kijang Kotak nontonin doang. Gitu dong, Redwood. Pak polisi datang kebingungan, keterangan saksi beda-beda. Dah lah, kalian adu balap saja. Yang menang berarti komunitas lu the best. Solusi yang sangat solutif dari polisi negeri Konoha. Race pertama Avanza langsung ngacir, ninggalin Fortuner hitam. Terjatuh di rem pertama, ditabrak sama Fortuner sampai terpental si Avanza. Ditabrak lagi dong, nggak minggir si Avanza. Fortuner kok berhenti di jalan sih? Kayaknya nggak beres nih pengemudi Fortuner. Lanjut juga ternyata sampai finish. Fortuner menang race pertama 1-0. Race kedua tukar posisi start. Avanza di kanan dan Fortuner di kiri.
Kenceng bener itu Avanza, startnya kayak The Flash, larinya sampai gak kelihatan. Stabil pula lajunya, 3 lompatan dilibas dengan mudah. Dan finish jauh di depan Fortuner, skor jadi 1-1. Race ketiga Fortuner balik start di kanan dan Avanza di kiri. Lagi-lagi start super kencang dipertunjukkan Avanza. Fortuner kewalahan mengejar sampai nggak kelihatan di belakang. Satset bener ini si Avanza dan skor jadi 1-2. Race keempat, apakah Fortuner bisa bangkit mengejar ketertinggalan? Wah, kayaknya susah deh. Lihat aja tuh Avanzanya nggak kasih ampun. Makanya lain kali jangan macem-macem deh kalau ada Papanza di jalan. Mending minggir aja deh. BTW skor jadi 1-3. Apa kita sudahi aja ya? Terlalu OP ini Avanza buat si Fortuner hitam. Race kelima. Tuh kan belum bisa ngejar kecepatan Avanza si Fortuner. Skor udah gak bisa kekejar ini. Avanza menang 1-4. Udah kalah jatuh pula si Fortuner, sial bener. Ada Fortuner hijau datang, lama kali tidak nampak. Bikin malu komunitas lu. Sorry bro, ngantuk banget gua. Lagi mudik malah disuruh balapan. Lu aja sini lawan gua kalau nggak terima. Sementara Kijang Kotak masih memantau sambil senyum-senyum. Dilawan juga Fortuner hijau sama Avanza. Emang boleh sesangar itu? Terserah juga sih, bebas. Race pertama Avanza memimpin start, tapi tidak lama Fortuner langsung ngejar dan menempel ketat. Disalip di tikungan 2. Uring-uringan, Fortuner hijau lanjut ke garis finish. Dan menang race pertama, skor 1-0. Race kedua, tukar posisi start. Avanza langsung keluarin jurus pamungkasnya. Start cepat kilat kayak kurir paket ngejar target. Buset, Fortuner gak kelihatan jauh di Belgia. Tuh kan ditunggu-tungguin gak nongol-nongol. Skor jadi 1-1. Race ketiga Fortuner start di kanan dan Avanza di kiri. Langsung cabut, Avanza memimpin. Disalip Fortuner di tikungan pertama. Terjadi pergelutan di ram 1. Fortuner hilang arah. Avanza bertahan di jalur dan meneruskan lajunya di garis finish. Skor jadi 1-2, Avanza memimpin. Race keempat langsung gas. Start cepat, Avanza memimpin di depan. Fortuner mulai mengejar di sektor 2 mendekat. Fortuner menyalip di tikungan 3. Avanza terhalang dan keluar jalur. Fortuner menyamakan skor jadi 2-2. Kita lanjut race kelima. Skor masih sama kuat. Avanza memimpin start dengan cepat. Fortuner mendekat mencari celah. Menyalip di tikungan 2. Avanza terguling di senggol Fortuner hijau. Fortuner terjatuh di tikungan 3 menuju last corner. Padahal posisi dia sudah di depan. Fortuner masih berusaha bangkit. Muter-muter. Kayaknya nggak bisa deh. Race kelima, kita lakukan restart. Fortuner kembali start di kanan dan Avanza di kiri. Avanza di depan. Fortuner langsung ngejar di tikungan pertama. Avanza tersangkut, pendaratannya kurang baik. Fortuner menyalip dan memimpin. Terjatuh tapi bisa bangkit lagi si Fortuner. Avanza ternyata masih lanjut dan menyalip di tikungan 3 menuju garis finish. Skor jadi 2-3. Avanza Veloz memimpin. Race ke-6. Avanza start cepat menyerong mencoba menghalangi pandangan Fortuner. Ram 1, 2, dan 3 dilewati tanpa masalah. Fortuner mulai mendekat dan mencoba menyusul. Fortuner terjatuh di tikungan 3 dan skor 2-4 untuk kemenangan Avanza. Dua Fortuner dibuat berteguk lutut sama Avanza Veloz. Lain kali minggir ya kalau abang lewat. Siap bang. Kak, coba mobil Supra lawan Kijang Kotak. Oke gas. Boleh lah ya, sekalian ini jadi video penutup akhir tahun 2023 motor diecast. Let's go, kita saksikan Supra MK4 terinspirasi dari Fast 5 melawan Toyota Kijang Kotak, jagoan dari para keluarga Indonesia. Race pertama telah dimulai. Kijang Kotak memimpin di sektor 2, ditempel ketat sama Supra. Toyota Supra berusaha keras mengejar Kijang Kotak sampai terguling di last corner. Kijang Kotak memenangkan race pertama, skor 0-1. Race kedua langsung kita gas. Tukar posisi start.
Supra mencoba blokir laju start Kijang Kotak dan memimpin memasuki tikungan pertama. Kijang Kotak menjaga jarak, mencari waktu yang tepat untuk menyalip, mencoba masuk dari dalam di tikungan 3 tapi belum berhasil. Supra masih melaju di depan dan menang race kedua. Skor jadi 1-1. Race ketiga, Kijang Kotak melaju langsung blokir jalur Supra. Kijang Kotak terjatuh sebelum melalui ram pertama dan Supra pun melanjutkan lajunya sendirian menuju garis finish, melaju stabil dan tanpa hambatan. Supra menang race ketiga, skor jadi 2-1. Race keempat, keduanya sudah siap gas. Kijang di kanan dan Supra di kiri. Terjadi sedikit kontak saat start. Toyota Supra terlebar keluar trek disegol bodi tebal Kijang Kotak. Melompat-lompat dengan stabil kali ini tanpa lawan. Race keempat terlihat mudah untuk Kijang Kotak dan skor pun menjadi 2-2, sama kuat. Sementara Supra nyungsep di rerumputan. Race kelima kali ini, Supra di kanan dan Kijang di kiri. Start berdampingan menuju tikungan pertama. Supra memimpin sedikit goyah di ram pertama. Kijang Kotak mendorong Supra dari belakang dan membuatnya banting setir. Kijang mengambil alih posisi depan dan menyelesaikan race kelima dengan kemenangan. Skor jadi 2-3 untuk Kijang Kotak. Lanjut race ke-6 babak penentuan. Supra mencoba blokir laju Kijang Kotak, menghalangi dengan segala cara di race terakhir ini. Oh, sayang sekali terjatuh di ram ketiga, tapi masih bisa bangkit lagi. Kijang masuk di tikungan 3 membuat Supra terlebar keluar trek. Sayang sekali terjatuh di last corner, padahal kemenangan sudah ada di depan mata. Race ke-6 kita restart karena tidak ada yang berhasil finish. Keduanya sudah meluncur berdampingan. Terjadi kontak sedikit, Kijang Kotak memimpin, melaju mencoba meninggalkan Supra MK4. Kijang Kotak terjatuh di rem ketiga. Supra mendorong memaksa masuk, lanjut ke garis finish, berhasil melepaskan diri dari Kijang Kotak. Toyota Supra menang race ke-6 dan skor jadi imbang 3-3. Kita lanjutkan babak tambahan, babak playoff 2 kali 2 putaran. Race pertama babak playoff, Supra di kanan dan Kijang di kiri. Kijang Kotak start cepat, berusaha menutupi pandangan Supra MK4. Keduanya melompat tinggi di ram kedua dan mendarat sedikit goyah. Kijang Kotak masih di depan. Kijang Kotak terjatuh di sektor 5 mendekati garis finish. Supra tidak dapat menghindar dan menabrak Kijang Kotak. Kemenangan diberikan kepada Kijang Kotak walaupun terguling tapi berhasil menyentuh garis finish di depan. 0-1 untuk Kijang Kotak. Race kedua tukar posisi, Supra start di sisi kiri dengan cepat membalas blokiran Kijang Kotak. Supra memimpin dan berusaha keras menghalangi kecepatan laju Kijang Kotak yang terus membayangi dari belakang berusaha mencari ruang. Supra finish di depan dan skor jadi 1-1. Race ketiga lanjut. Lagi-lagi taktik andalan Kijang Kotak memblokir saat start dimainkan. Kijang Kotak terjatuh di ram kedua dan Supra pun melaju tanpa lawan menuju garis finish di race ketiga ini dan skor jadi 2-1 untuk Supra MK4. Race keempat, apakah Supra bisa memastikan kemenangan atau justru Kijang Kotak bangkit melawan? Supra banting setir ke kanan ngeblokir Kijang Kotak. Supra memimpin ditabrak-tabrak dari belakang sama Kijang. Supra mendarat terbalik di rem kedua. Kijang melaju meninggalkan Supra di belakang dan finish di depan. Skor jadi kembali sama kuat 2-2. Kita putuskan untuk tambah babak knockout 1 kali putaran langsung 3 lap. Posisi start kita acak. Kijang ke bagian start di kanan dan Supra di kiri. Langsung kita gas aja, keburu tahun baru Mimin mau bakar-bakaran kembang api. Race telah dimulai, Kijang Kotak memimpin di lap pertama terus dibayang-bayangi oleh Supra MK4. Kontak tipis-tipis terjadi di beberapa kesempatan. Memasuki lap kedua, Kijang Kotak masih memimpin. Ram 1, 2, dan 3 dilewati tanpa masalah. Begitu pula Supra MK4 terus menjaga jarak dengan ketat. Kijang Kotak terjatuh di last corner memasuki lap terakhir. Sayang sekali tidak dapat melanjutkan race. Supra MK4 melaju tenang di sektor 2 melewati ram dengan baik, meliuk-liuk di tikungan dan finish di depan. Supra MK4 berhasil menutup tahun baru dengan kemenangan atas Kijang Kotak. Sampai jumpa tahun depan.